Halo adik-adik, berjumpa lagi di pembahasan materi struktur aljabar. Kali ini kita akan bahas tentang grup siklik. Ya, apa itu grup siklik? Kita akan bahas sekarang di sini. Nah, yang pertama sebelum kita bahas tentang grup siklik, kita akan singgung sedikit tentang order dari elemen. Nah, apa yang dimaksud sebagai order di sini ya? Sebelumnya kita sudah membahas tentang order dari grup, dari himpunan. Order itu awalnya menyatakan kalau pada grup, misalkan grup G ya, grup G, order G ini menyatakan banyak elemennya. Oke. Nah, sekarang kalau order dari elemen gimana? Nah, ini diberikan di definisinya. Order dari elemen yang dimaksud di sini adalah bilangan bulat M sedemikian sehingga A pangkat M sama dengan E. Nah, kita punya ini ya. E ini elemen identitas, tergantung grupnya, tergantung operasinya juga. Bilangan bulat M sehingga A pangkat M sama dengan E. Maka yang sebagai order ini adalah M yang bagaimana? Bilangan bulat positif terkecil n sehingga A pangkat n sama E. Ya, jika ada bilangan bulat M yang menyebabkan A pangkat M sama E, maka di sana kita bisa definisikan ordernya. Order dari A adalah bilangan yang terkecil ya. Bilangan terkecil bulat positif. Nah, bilangan bulat positif terkecil. Jadi kita nggak pakai negatifnya. Bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat N sama dengan E. Nah, ini sebagai order dari A. Jika ini tidak ada, ini kan jika ada ya. Yang pertama, jika ada bilangan M mengakibatkan A pangkat M sama dengan E, maka ordernya adalah M yang paling kecil. Nah, kalau tidak ada, maka kita katakan order dari A tak berhingga. Ya. Kalau tidak ada itu order A tak hingga. Simbolnya ORD A. Contoh. Sebagai contoh, nah, bentuk pangkat ini hati-hati ya. Bentuk pangkat ini misalkan pada Z dengan operasi penjumlahan. Grup ya. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini berapa? 2 pangkat 3 di grup ini tidak sama dengan 8 ya. Karena yang kita kenal sebelumnya, pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Nah, itu di konsep sebelumnya ya. Konsep yang bukan di konsep grup, tapi konsep di bilangan realnya. Nanti itu juga kita akan masuk ke sana juga nanti. Tapi di sini kita baru bicara tentang grup saja. Hanya ada satu operasi penjumlahan saja. Ada operasi perkalian di sini ya. Tidak ada operasi perkalian, hanya operasi penjumlahan saja. 2 pangkat 3, maknanya pangkat ini maknanya operasi yang berulang. Kalau operasi perkalian ya perkalian berulang, kalau operasi penjumlahan ya penjumlahan berulang. Karena sini Z dengan operasi penjumlahan, maka 2 pangkat 3 ini maknanya adalah 2 tambah 2 tambah 2. Ini maknanya tergantung operasinya ya. Pangkat ini bergantung pada operasinya. Hasilnya adalah 6. Nah, 2 pangkat 3 6 ya. Di grup Z terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Misalkan kita bicara di Z 4. Nah, Z 4 itu kan elemennya 0, 1, 2, 3. Ada nggak? Misalkan kita cari order 2. Order dari 2 berapa? 2 pangkat berapa hasilnya? 4. 2 pangkat berapa hasilnya? Bukan 4 ya, tapi 0 ya. 2 pangkat berapa hasilnya? 0. Mengapa harus 0? Karena 0 adalah elemen identitasnya. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 2 tambah 2, 0 ya. 2 pangkat 3, 2 lagi. Oh, yang terkecil berapa? Yang terkecil ternyata 2. Jadi order 2 adalah 2. Nah, kalau di Z, nah, kita kembali ke Z ini. E-nya adalah 0.
Order dari 2 berapa? 2 pangkat n sama dengan 0. 2 pangkat berapa? Biar jadi 0. Kok di sini 0 ya? 2 pangkat berapa biar jadi 0? 2 tambah 2 tambah 2 sampai berapa biar jadi 0? Kan tidak ada kan? N yang memenuhi. Artinya apa? Artinya order dari 2 di grup Z plus adalah tak beringat. Oke? Jadi itu terkait order elemen dari grup ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sifat dari order elemen? Nah, yang pertama ketika A adalah memiliki order berhingga, misalkan n ya ordernya n, maka akan terdapat n pangkat berbeda, di A pangkat 0 sampai A pangkat n-1. Setelah ini A pangkat n ini sama dengan A pangkat 0 dengan E lah. Ya ini ya, pangkat 0 itu sama dengan E ya, A pangkat 0 sama dengan E. Jadi tas operasinya ya. Kalau dia penjumlahan, misalkan di Z5 misalkan, berarti 3 pangkat 0 sama dengan 0. Bukan 1 ya, 3 pangkat 0 bukan 1 ya. Tergantung operasinya, tergantung identitasnya. 3 pangkat 0 itu E. E-nya di Z5 adalah 0. Tentunya Z5 dengan operasi penjumlahan modulo 5 ya. 3 pangkat 0 itu 0. Nah, jadi ini ya. A pangkat 0 jadi E. A pangkat N jadi A pangkat 0 sama dengan E. Dan A pangkat N plus 1. Oh, berarti E kali A. Artinya A lagi, kembali lagi ke sini. Jadi akan ada hanya sebanyak N bentuk berbeda. Jadi itu yang akan kita gunakan di grup sikliknya. Yang kedua, teorema bibliotek 2, jika memiliki order tak hingga. Kalau ordernya tak hingga, berarti semua bentuk pangkat, power itu sama dengan pangkat, semua bentuk pangkat dari A adalah berbeda. Yang order tak hingga itu ada di bilangan bulat contohnya. Misalkan 2 pangkat N, ini semuanya beda kan? Tidak akan ada yang sama. 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Kalau di operasi, kalau di grup Z plus. Jadi 2 pangkat N itu bentuknya identitasnya 0, kemudian 2, 4, 6, dan seterusnya. Ini ada min 2, ada min 4, dan seterusnya. Itu bentuk dari 2 pangkat N-nya ya. Semuanya berbeda. Oke, lanjut ke 2.3. Andaikan satu elemen A di grup memiliki order N, maka A pangkat T sama dengan E jika T adalah kelipatan N. Nah, kita punya A pangkat T sama dengan E. Kita punya order dari A adalah N. Jadi kalau ini sama dengan E, berarti si T ini dia harus K kali N. Mana K bilangan lahat ya. Atau kelipatan. Kelipatan ini artinya KN. K-nya bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Itu yang disampaikan di teorema 2.3. Oke, sekarang kita lanjut ke grup sikliknya. Nah, grup siklik itu definisinya apa? Ini definisi ya. Definisi dari grup siklik, grup yang hanya memuat semua pangkat dari A disebut grup siklik. Direlasikan dengan G sama A pangkat N bilangan bulat, dan bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. A itu dinamakan sebagai generator ya. Nah, ini generator si A, simbolnya seperti ini di grup siklik. Contoh grup siklik. Nah, kita tadi punya di Z5 ya. Z5 ini merupakan grup siklik.
Kalau grup siklik harus ada generator. Satu elemen memiliki generator. Nah, misalkan kita ambil elemen 1. Ordernya 1 berapa nih? 1 pangkat berapa biar hasilnya 0? Jadi hasil 5 kan 0. Tentu 1 pangkat 5. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan, hasilnya bukan 5 ya, di set 5 hasilnya sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk dari perpangkatan dari 1, sehingga order dari 1 adalah 5. Nah, kita buat sekarang nih. 1 pangkat 1, 1 pangkat 0 ya. 1 pangkat 0 itu 0. 1 pangkat 1 itu 1, 1 pangkat 2 itu 2, 1 pangkat 3 itu 3, 1 pangkat 4, 4, 1 pangkat 5, 5. Sorry, bukan 5, 0 ya. Oh, jadi hanya ada sebanyak ini. Jadi, benar grup siklik ya. Di set 5 ini adalah grup siklik. Dengan generator 1. Jadi Z5 sama dengan, nah gitu ya. Mungkin nggak ada lebih dari 1 generator. Nah, ada nggak generator yang lain nih selain 1? Misalkan siapa nih? 2 generator apa nggak 2? Nah, kita coba ya. 2 berarti 2 pangkat 0 itu 0. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, ini 2 tambah 2, 4. 2 pangkat 3, berarti 4 tambah 2, 1. 2 pangkat 4, 3. 2 pangkat 5, 3 tambah 2 itu hasilnya 0. Oke, udah habis. Jadi ini ya untuk pangkat yang berbeda. Nah, jadi ternyata sama ya, sama dengan Z5 juga. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti Z5 juga sama dengan grup siklik yang dibangkitkan oleh 2. Generator itu pembangkit ya istilahnya. Pembangkit. Jadi 1 bisa, 2 bisa. Nah, pertanyaannya, apakah 3 juga sama dengan Z5? 4. Nah, silahkan kalian pikirkan ini ya. 3 dan 4 gimana? Apakah dia juga bisa menjadi generator dari Z5 atau tidak? Jadi kita akan diskusikan di sesi sinkronus yang sesudah. Oke, kita lanjutkan. Sifatnya ada nggak sifat grup siklik? Nah, ini sifat grup siklik. Setiap bilangan bulat positif, ini kaitannya dengan isomorfis ya. Isomorfisme. Setiap bilangan bulat positif n, setiap grup siklik berorder n, isomorfik dengan set n. Kalau ada grup siklik yang ordernya n, maka isomorfiknya dengan set n. Ya jelas ya, isomorfik pertama harus fungsinya bijektif. Kalau bijektif banyak anggota harus sama. Set n ini anggotanya sebanyak n, ordernya n. Jadi kalau grup sikliknya berorder n, nah dia pasti bisa kita pasangkan. Karena grup siklik itu bentuknya, misalkan A generatornya, maka isinya A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai A pangkat n-1. Begitu juga Zn itu isinya apa? Isinya adalah 0, 1, 2, sampai n-1. Oh jelas, ini bisa kita buatkan suatu bijectionnya atau fungsi bijektifnya. Nah, kan? Kan dia langsung menjadi pangkatnya.
elemen set n itu. Oke, clear ya. Gampang kita buat isomorfismanya. Yang kedua, kalau grup cyclicnya itu ordernya tak hingga, maka isomorfisnya dengan Z. Nah, kalau dia order tak hingga, berarti setiap pangkatnya berbeda. Misalkan dia B ya generatornya ya. B itu nanti isinya adalah titik B pangkat min 2, B pangkat min 1, B pangkat 0, B pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Nah, ini tentu dengan si Z 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Tinggal pasangkan juga, sama ya. Tinggal dipasangkan juga masing-masing bilangan bulat dengan pangkatnya. Nah, ini gampang dibuat sama tulisan juga. Oke, yang terakhir. Teorema 25. Setiap subgroup dari grup siklit adalah siklit juga. Adalah subgroup grup siklit juga. Nah, misalkan subgrupnya dibangkitkan oleh si A, oleh generatornya oleh A. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini kan, A pangkat 0, A pangkat 1, sampai A pangkat N min 1. Ini kan sudah pasti menjadi grup kan. Jadi subset group atau subgroup itu, subset sudah menjadi grup, jadi artinya dia pasti menjadi subgroup. Karena penjumlahan di antara ini, jadi bukan penjumlahan operasi ya, operasi antara A pangkat N nya sehingga juga masih dalam bentuk A pangkat N. Inverse-nya juga masih dibentuk di sini. Jadi dia tertutup terhadap operasi tertutup inverse, akibatnya dia merupakan subgroup. Contoh subgroup dari grup siklit, misalkan Z4 ya, Z4 0, 1, 2, 3. Nah, saya buat ini 2 itu isinya siapa? 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 kembali 0. Nah, ini adalah subgroup siklit dari Z4. Z4 siklit, Z2 ya, grup yang subgroup yang digenerator oleh 2 juga tentu siklit. Contoh lain, nah di Z ya, yang tidak hingga sekarang ya. Kita lihat Z, kemudian saya membuat grup 3Z. Ini adalah elemennya 3K, dimana K elemen Z. Jadi himpunan bilangan bulat kelipatan 3. Siklit nggak? Nah, kita lihat nih. 3 pangkat 0, 0 ya. Ingat ini operasinya penjumlahan. 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 6, 3, 9, dan seterusnya. Yang kedepannya, negatif 3, 3 pangkat 1, inverse dari 3, min 6, dan seterusnya. Oke. Siklit juga ya. Siklit yang dibagikan oleh 3. Nah, ini sama dengan, tentunya harus tahu dulu grupnya apa. Nah, gitu ya. Nah, oke. Itu yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan ini. Silahkan dicoba, kerjakan soal-soalnya yang ada di modulnya. Terima kasih.